Ada cerita menarik yang terjadi saat pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kamis, 19 Oktober 2023, siang tadi. Semula pasangan calon yang diusung oleh PDIP, P3, Hanura dan Perindo itu dijadwalkan bakal berangkat ke KPU dari Tugu Proklamasi dengan menaiki mobil dinas RI-1 yang pernah dipakai oleh Presiden Soekarno. Mobil berjenis Cadillac Fleetwood 755 limousine berwarna hitam itu semula telah dipersiapkan dan telah terparkir di Tugu Proklamasi serta sudah dipasang bendera merah putih di bagian bumper depannya. Namun, sayangnya mobil klasik yang sedianya mengantarkan Ganjar dan Mahfud dari Tugu Proklamasi ke KPU itu ternyata mogok, sehingga keduanya terpaksa menumpang mobil bak terbuka yang bagian belakangnya dipasangi pendopo kayu. Kejadian tersebut pun viral di media sosial dan banyak yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis, mengingat mobil berjenis Cadillac Fleetwood 755 limousine berwarna hitam bernopol B2847 STQ itu merupakan tunggangan dinas terakhir Presiden Soekarno sebelum lengser dari jabatannya. Rencana sih ke KPU pakai Cadillac Fleetwood milik Pak Soekarno, tapi apa daya mobil tersebut sepertinya tidak tertarik untuk dikendarai sampai ke KPU. Akhirnya pakai mobil bak terbuka untuk berangkat ke KPU-nya. Apakah ini pertanda alam? Ya kita tidak tahu. Just thinking, tulis pemilik akun Mayanalist 4 di platform X, dulu Twitter, Kamis 19 Oktober 2023. Komentar serupa juga dicuitkan pemilik akun Retur Braga yang menuliskan, loh jadinya naik odong-odong? Kirain bakal naik mobil dinas Soekarno pas mau lengser, ujarnya. Bicara soal mobil dinas Soekarno ini, ternyata Cadillac Fleetwood 755 limousine itu punya sejarah yang menarik untuk dibahas. Apalagi, mobil ini merupakan mobil dinas terakhir yang digunakan Soekarno saat menjabat orang nomor 1 di Indonesia. Mengusung nama limousine, mobil ini memang memiliki dimensi yang panjang, yakni sekitar 6 meter. Saat ini, mobil tersebut dimiliki oleh salah satu anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, PEMKI, setelah sempat dilelang oleh Kantor Sekretariat Negara pada 1975, namun saat ini mobil tersebut sudah kepemilikan keempat. Cadillac Fleetwood 755 limousine ini dibekali mesin V8 berkubikasi 6 700cc yang dikawinkan dengan transmisi otomatis. Secara tampilan, mobil ini punya desain khas mobil Amerika dengan sirip melancip di bagian belakangnya. Pegiat media sosial yang juga pembina PPMI, Roy Suryo pun ikut angkat bicara terkait mogoknya mobil dinas Presiden Soekarno tersebut. Menurut Roy, kejadian mogok tersebut merupakan hal yang lumrah dan jangan dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Memang rencana awalnya, Mas Ganjar dan Profesor Mahfud akan naik Cadillac 75 tahun 1964 tersebut. Media-media massa bahkan sudah disounding rencana tersebut detail sampai background cerita tentang eks mobil RI-1 tersebut. Namun memang terjadi overheat, mesin kepanasan saat idle menunggu jalan dan traffic macet, jadi mobil tersebut akhirnya mogok, harus didorong dan belum sempat dinaiki pasangan calon presiden dan cawapres tersebut sejak awal berangkat, bukan pas sesudah dinaiki terus mogok, ungkap Roy. Meski demikian, Roy sendiri menilai jika ingin menggunakan konsep mobil klasik, sebaiknya pasangan Ganjar Mahfud dipilihkan jenis mobil open cab atau cabriolet yang bisa dibuka atapnya, sehingga bisa dekat dan menyapa rakyat. Kalau type sedan seperti Cadillac akan jadi tampak eksklusif dan jauh dari kesan merakyat, ujarnya. Dia menambahkan, pilihan mobil bak terbuka dengan pendopo kayu yang akhirnya dipakai sebagai opsi cadangan pun dinilai tidak cocok dengan kesan merakyat yang ingin dimunculkan. Sayangnya memang truk bak terbuka yang akhirnya digunakan tidak didesain awalnya untuk dinaiki pasangan calon tersebut, sehingga bagian depan malah tertutup. Harusnya bagian depan bak terbuka sehingga akan lebih mudah menyapa rakyat. Apalagi konon desain truk tersebut adalah pendopo, harusnya terbuka ke 4 sisinya dan hanya kelihatan 4 soko guru atau tiangnya saja, pungkasnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.